Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah, dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Dengan ilahi kita paling baik, amin. Bagi yang percaya. Assalamualaikum. Beri kemuliaan bagi Sayyidina Isa alaihissalam. Kayaknya kurang meriah, lulunya buat raja di atas segala raja. Shalom alaihim. Alaihim shalom. Beri kemuliaan bagi Yeshua HaMashiach.
kami mewakili tim kami Hadasa Ministry, saya ketua umumnya, bersama tim kami yang utama dan terutama kami ucap syukur kepada Bapa di sorga, Allah yang ehad, Allah yang disembah oleh Bapak Ibrahim yang kita percayai. Kita mewarisi iman milatul Bapak Ibrahim, betul ya hambanya? Dan Allah yang kita sembah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita percaya itu, amin. Allah itu ada, sejak ada, sudah ada, telah ada, dan tidak ada yang mengadakan dan tidak akan ada yang mampu meniadakan. Dia maha ada. Beri kemuliaan bagi nama Dia, amin. Kalau saudara kita menyebutnya zat wazibul wujud, kita percaya Allah kita sang awalu wal akhiru, yang kekal, yang khodim, bukan khodim 212-nya. Dia Allah yang kekal. Kita percaya, kita imani. Saya tidak peduli hambanya akan berdakwah. Allah itu tentu memiliki kalam, firman. Karena dengan firman-Nya kita semua tercipta. Tidak ada manusia di muka bumi diciptakan oleh Allah yang kedua. Namanya KW tidak akan pernah sama dengan aslinya. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Pasti memiliki kalam. Kalam itu yang kita imani di kitab surat Yahya Yohanes pasal 8:42. Kalam itu nuzul. Kalam Allah nuzul menjadi kalam nafsi, kalam lafaz, mengambil tubuh darah perawan suci Siti Maryam, digantung di atas kayu salib, menderita menjadi syuhada. Tidak ada manusia, nabi siapapun tidak akan sanggup menjadi korban sejati kecuali sang Malhinas Ilahinas, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam, Yesus Kristus. Beri kemuliaan sekali lagi bagi nama Dia, amin. Allah pasti memiliki firman. Firman tidak mungkin diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Sayyidina Isa alaihissalam, Yesus Kristus tidak diciptakan tapi dilahirkan. Kalau Yesus Kristus diciptakan, firman itu diciptakan. Dengan firman apa? Allah itu menciptakan firman itu sendiri. Dan firman itu menjadi manusia yang tidak bercacat celah sehingga mampu mengalahkan al-maut, bangkit naik ke surga, memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Kita memiliki kepastian, amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi nama Dia. Dan saya percaya Allah itu pasti memiliki ruh. Karena dengan ruh kita memperoleh kehidupan, dan kita percaya sebagai orang tebusannya, ruh itu yang memberi kita pertolongan, penghiburan, dan ruh itu yang mengajar kita di didakso, mengajar kita mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kita percaya kita menyembah roh yang suci karena Allah itu kekal, pasti rohnya kekal. Jadi kita tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah Allah yang ehad. Ini sebab Bapak Ibrahim memiliki firman dan roh yang kita imani. Menjadi manusia memiliki dua hati kodrati, ilahiyah dan insaniah. Tidak ada manusia siapapun rela menderita di atas kayu salib. Tidak ada kebaikan apapun yang mampu kita kumpulkan untuk menjadi sarana buat kita ketuk pintu surga. Itu yang menjadikan Umi saya bertobat. Bukan karena pendeta, tidak ada pendeta berani masuk rumah kami. Saya percaya karena keluarga saya sudah diselamatkan, saya rindu mengembalikan kebaikan Tuhan Allah Abraham. Dengan kita beri kemuliaan bagi nama Dia. Kalau kita ditolong sesama kita dalam keadaan kita susah, kita tahu sopan, tahu diri. Apatah lagi membalas darah sang syuhada. Sekali lagi, tidak ada manusia lain yang sanggup menderita di atas kayu salib. Oleh sebab itu apapun masalah kita, tantangan kita, tetap kita percaya. Sekalipun Yesus Kristus mau digeser, diganti dengan siapapun, jangan pernah keluarkan dari hati pikiran kita. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Haleluya. Saudara terkasih, saya menggembalakan sebuah gereja lebih kurang baru 25 tahun Pak Pendeta. Ya. Dan jemaat kami, kalau di sini ada orang halak kita, ada orang Batak di sini, ada di belakang. Jemaat kami sudah siap halak kita. 99% semua halak kita orang Batak. Ya. Orang Yahudi yang keras, ya orang Israel tegar teguk, tapi saya percaya. Ya, saya juga orang keras sebenarnya. Bang Fadil tahu saya. Jangan tertipu dengan wajah saya yang kayak Solo ya.
Tapi kalau di medan perang, setapak pun aku tidak akan undur untuk tidak saya membawa saudara saya. Hayya narji'u ila al-baiti Ibrahim. Mari saudaraku kembali ke kemah Ibrahim. Hanya lewat Ibrahim dari Ishak turunlah sang firman. Di dalam nama Yesus Kristus kita memiliki keselamatan yang pasti. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Haleluya. Saudara terkasih, disinilah saya kalau masuk ruangan ini sejujurnya lutut saya gemetar, Bang. Mau nangis, sedih, bangga, terharu. Di sini saya digembleng. Dari tahun 2000 sampai 2005 ya. Betul Mas Joko, Pak Susanto ya. Dan saya tipikal orang ngeyel, keras. Saya terlahir beberapa genetika. Papa saya dari Solo, papanya. Saya tidak bangga dengan RA. Raden Ayu tidak memiliki tiket pasti ke surga. Amsyong percuma, betul. Ya, papa saya dari Solo. Papa saya punya mama China Solo, seknya Liam. Mama saya ini agak yang aneh. Mama saya, mamanya Jawa Arab, Tulungagung. Papanya turunan India, Pakistan. Dan lahirlah saya as like the camel, kayak onta begini. Enggak apa-apa. Yang penting hidup. Haleluya. Ya, saudara terkasih, oleh sebab itu saya membalas kebaikan Tuhan. Kita harus tahu sopan, tahu diri. Teramat sakit Isa Al-Masih, Yesua Hamasya, Syedina Isa Al-Islam Yesus Kristus. Kalau tidak percaya pergi, napaktilah semuanya masih ada, terbukti semua. Saudara kalau mau nabung, ikut travel saya. Saya tidak promosi tapi propaganda, Bang. Namanya darah harem ya. Ya, bayar dewe tapi sudah ada Arabnya, ada Cinanya, sudah bayangin aja. Licin, yang penting tidak licik ya. Yang penting tidak bahlul. Saya bersyukur di tempat ini saya digembleng. Waktu itu masih Abi Yusuf Roni dan juga Profesor Muhammad Fatah almarhum, Bapak Akmal Sani, Pak Lukas, Bu Sinta, dan sahabat juga. Saya punya ustadz yang luar biasa. Beliau bilang begini, saya ingat kata-kata beberapa senior, Diana ini jangan dikasih ilmu banyak, dia punya segini aja ngeyel, nekat, bonek. Ya, saudara terkasih, jangan pernah kita memberitakan kabar baik dengan cara melukai saudara kita. Beliau mengajari kami tidak akan pernah bisa. Kita boleh memiliki knowledge, mau S3, S-teler apapun, tapi tidak memiliki keberanian juga susah. Keberanian tanpa knowledge, keberanian yang membabi buta. Tapi basic dari semua itu beban. We have to change our spirit first. Saya selalu ulang-ulang katakan, kita harus ubah paradigma kita jika saudara kita mau berubah. Miliki hati yang dimiliki Sang Nur Ilahi. Amin. Puji nama Tuhan. Saya di GBI nggak laku ora opo-opo. Yang penting nama dia dipercaya dan semua orang mempercayai dia. Beri kemuliaan bagi nama dia. Amin. Orang misi biasanya dijauhin sama gereja besar. Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Saya digembleng di sini dan saya tipikal orang, kebetulan papa saya pendidik, saya anak guru. Saudara, saya tidak suka sudah diberi sesuatu kita tidak membalas, apalagi dia di atas segalanya. Amin. Saya tidak usah bercerita bagaimana usaha saya sudah. Jangan naik mimbar kesaksian, oh saya bangkrut diberkati. Turun dari mimbar gak jadi saksi percuma ya Bang, betul? Gak jadi berkah, jadi barokah percuma. Sudah lewat itu saya malas kalau cerita tentang hal itu. Yang penting bagaimana kita membawa saudara kita kembali ke kemah Ibrahim. Amal ibadah soleh kita tidak akan bisa mampu membuka pintu sorga. Karena kita tidak tahu kriteria standar tolak ukurnya. Kalau toh mampu, kalau toh tahu tidak akan pernah manusia mampu. Kecuali bergantung kepada Sang Malhina Silahina Syedina Isa Alaihissalam. Beri kemuliaan sekali lagi bagi nama dia. Kami memelihara budaya kekristenan akar, baik busana maupun pujian bersama Baruk Ministry. Saya percaya apa yang kami sampaikan biar Rohulullah saja yang mempahalai. Dan kita hanya, tugas kita hanya memberitakan, tidak perlu memaksa orang. Amin. Jangan pernah melukai saudara kita, mereka saudara kandung kita. Rindu mendengarkan pujian dari kami Hadasa Ministry.
mereka sudah hijrah ya. Sudah hijrah. Yang di tengah aja, kamu kecil soalnya. Dia sudah hijrah. Kalau dulu pakai rok pakaian keponakan kan lebih cute, betul? Wanita Kristiani nggak usah takut pakai baju begini. Yang penting kan nggak ngutang. Amin. Saudara, pujian yang kami lantunkan itu simple, sangat sederhana. Pujian ini saya diberi seorang mahasiswa STT Sungsugos. Pujian ini seorang pengamen yang menggubah. Dia sendirian di hujan deras. Ini menurut cerita mahasiswa ini di kota Malang. Belum dapat uang sama sekali. Dia kedinginan. Sewaktu dia tertidur, Syedina Isa alaihissalam menjumpainya. Dan dia mengubah lagu ini. Sederhana sekali. Tapi saya sudah keliling ke beberapa gereja. Ya mungkin lagu kebangsaan kami. Tapi saya percaya Yesus teramat peduli buat siapapun. Amin. Nah, insya Allah nanti kalau diundang lagi saya akan melantunkan pujian berirama Arabik yang digubah semua dari kitab Nabi Musa, kitab Zabur, Nabi Daud. Ya beberapa lagu. Dan dukung dalam doa Hadasa akan launching. Nanti pasti saya undang. Yang mau diundang boleh angkat tangan. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Ya dukung dalam doa. Ya Bang Fadil. Nanti di El Hotel. Yang tidak mau menginjil itu menjadi laskar tak berguna. Oleh sebab itu, kalau mau umur panjang harus menginjil. Karena kalau tidak jadi laskar tak berguna, mulak tuhuta, pulang saja. Amin. Saya percaya lewat Yayasan Fokus ini, kalau Tuhan bentuk saya di tempat ini, saudara juga pasti. Saya tidak merasa senioritas, tapi percaya di sini saya sabar. Saya membawa hampir 1 metro, betul Mas Yokoya. Saya bawa saudara-saudara saya, kaum duafa, siapapun. Sekalipun kami mulai dari sederhana, makan pun kadang dari Indomie digoreng. Tapi saya percaya nama Dia tidak akan pernah tergantikan. Beri kemuliaan bagi nama Dia. Sambut pujian dari kami. Saudara, lele kalau bahasa Chunghuanya mari-mari, betul ya Tante? Betul ya? Bahasa Chinese-nya mari-mari, bahasa Arabnya yala, yala. Lai, beri kemuliaan bagi Isa Al-Masih. Lai, 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 lai. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki,
dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas Tuhan menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal, karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas. Kata Yesus, tinggal satu kekuranganmu, jualah segala yang kau miliki itu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja, dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18-27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu
melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendah hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi. Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan. Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.